Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizkia Maniar dengan NIM 2314120070, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan di sini saya bertujuan untuk mengerjakan tugas UAS Sejarah Peradaban Islam. Biografi Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman Ad-Dahil dilahirkan pada tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah. Abdurrahman Ad-Dahil merupakan bagian dari Bani Umayyah. Masa remajanya berlangsung selama masa pemerintahan kakeknya, yaitu Hisham bin Abdul Malik, 724 sampai 743 Masehi. Berkuasa sebagai khalifah di Kekhalifahan Umayyah. Abdurrahman memperoleh gelar Ad-Dahil setelah menjadi amir pertama. Gelar ini berarti yang memasuki dan ditujukan bagi kedatangannya ke Spanyol. Sebutan lain yang disematkan kepadanya adalah Abdurrahman I. Abdurrahman Ad-Dahil memerintah keamiran Cordova sejak tahun 756 sampai dengan 788 Masehi. Abdurrahman Ad-Dahil adalah peletak dasar bagi pendirinya dinasti Bani Umayyah di Spanyol dan berkuasa selama 90 tahun. Pada tahun 750 Masehi, ketika dinasti Abbasiyah melakukan pembunuhan terhadap keluarganya di Bani Umayyah, dia berhasil melarikan diri. Ad-Dahil mengembara selama 5 tahun melalui Palestina, Mesir, Afrika Utara, dan akhirnya berakhir di Spanyol. Berkali-kali ia terkepung oleh tentara dari Bani Abbas. Dia mampu menguasai Spanyol setelah mengalahkan Yusuf al-Fikhri, gubernur Andalusia, nama Spanyol waktu itu. Masa pemerintahannya dikenal oleh para ahli sejarah dengan masa pembangunan besar-besaran. Dia membangun kota menjadi lebih indah, membuat pipa air agar masyarakat ibu kota memperoleh air bersih, kemudian mendirikan tembok yang kuat dikelilingi kota Cordova dan istana. Ad-Dahil juga membuat taman yang dinamakan Ar-Rusofah di luar kawasan Cordova, menjadikan Cordova sebagai kota pusat pendidikan dan kebudayaan yang paling menarik di wilayah Eropa dan sebagai tandingan dari Baghdad yang berada di bagian timur. Kontribusi yang diberikan olehnya dalam bidang penulisan ilmu menarik orang-orang untuk belajar ke istananya. Selain itu, Ad-Dahil juga mendirikan beberapa universitas, diantaranya Universitas Cordova, Universitas Toledo, dan Universitas Sevilla. Juga membangun Masjid Cordova yang megah, yang pada tahun 1236 dijadikan gereja yang kini dikenal dengan nama La Mazgueta. Kisah Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman Ad-Dahil merupakan satu-satunya keluarga Umayyah di Damaskus yang masih tersisa. Gelar Ad-Dahil artinya penakluk yang masuk. Yang dimaksud penakluk yang masuk yaitu Abdurrahman menaklukkan kembali daerah Andalusia yang sebelumnya sudah ditaklukkan oleh Panglima Tariq bin Zaid dari tangan penguasa Kastilia. Ada hal menarik dari kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dahil. Kepemimpinan Abdurrahman sangat cemerlang. Kepemimpinan yang dibangun di atas konsolidasi dan musyawarah antar suku dan kelompok yang kemudian membuat harmoni dan keselarasan tujuan, membuat Abdurrahman Ad-Dahil mampu mengeksplor semua daya dan kemampuannya dalam memimpin. Setelah keadaan internal kondusif, Abdurrahman mulai membangun peradaban dengan gemilang. Warisan bangunan yang bisa kita lihat hingga saat ini seperti Masjid Cordova, Istana Munyatur Yusrafah, kota yang bersih, banyaknya didirikan fasilitas umum, semisal perpustakaan, tempat pemandian umum, saluran air yang bersih. Hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Abdurrahman Ad-Dahil yaitu bahwa kemajuan dan kejayaan bisa tercipta karena kondusivitas internal maupun eksternal. Selain itu, keteguhan hati, keberanian, dan kejujuran pemimpin merupakan satu modal yang harus dimiliki dalam kepemimpinan. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.